Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berjumpa di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang sama-sama kita cintai dan insyaallah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mushola Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, dan disyarah atau dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan murojaah, kita akan mereview yang sudah kita pelajari pekan kemarin, yaitu tentang hal-hal yang termasuk dari kesyirikan. Seperti yang kita ketahui, syirik itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama syirik besar, dan kedua syirik kecil. Walaupun ini kecil, dosanya lebih besar daripada dosa yang paling besar. Dosa besar termasuk apa dalamnya? Termasuk dosa besar itu apa? Membunuh, berzina, durhaka kepada orang tua, itu termasuk dosa besar. Tapi jika seseorang melakukan syirik kecil, maka dosanya lebih besar daripada dosa besar. Bisa dipahami ya? Seseorang yang melakukan kesyirikan atau syirik kecil, dosanya lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada durhaka kepada orang tua. Termasuk syirik kecil apa? Percaya dengan ramalan, dukun. Kalau percaya sama dukun itu termasuk syirik besar, Pak. Bahaya. Percaya sama ramalan, sama ramalan bintang itu loh, Pak. Kemudian percaya dengan mitos-mitos yang nggak masuk akal. Contohnya apa? Kalau ada burung gagak masuk rumah, itu tandanya ada orang yang mau mati, katanya. Ada ayam berkokok tengah malam, itu katanya ada anak gadis perawan hamil di luar nikah. Ini nggak masuk akal, ya. Bertentangan dengan sunnah. Justru ketika ayam berkokok itu tandanya apa? Malaikat sedang turun ke bumi. Ya. Ayam ini melihat malaikat. Ini termasuk syirik kecil. Jadi jangan bermudah-mudahan dengan syirik, ya. Kita akan mereview pelajaran kita yang kemarin. Ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Anna Rasulullah SAW ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Rasulullah SAW melihat laki-laki yang di tangannya ini ada gelang dari benang. Faqal, maka Rasulullah SAW
beliau bertanya, "Mahadi, apa sih ini? Apa yang kamu pakai ini?" Laki-laki ini menjawab, "Minal wahina." Ini untuk melindungi aku dari penyakit tangan, ya, sebuah penyakit. Wahina itu penyakit yang ada di tangan. Ya. Wallahu a'lam. Tapi wahina itu termasuk penyakit yang ada di tangan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Faqal inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Buang benda ini. Ya. Kurang. Gak bisa. Gak ada sakunya. Bawah ya. Hah? Inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Buang benda ini. Karena sesungguhnya benda ini tidak akan melindungi kamu dari wahnan. Dari wahinah tadi. Karena apabila kau mati dalam keadaan memegang benda ini, maka benda ini tidak akan mampu menyelamatkanmu ya, selamanya. Rawahu Ahmad. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Apa yang akan kita review? Yaitu tentang ma yustafadu minal hadis. Apa yang dapat diambil dari hadis ini? Ya. Mungkin kemarin ada yang kecepatan ya, atau ada yang kemarin belum terlalu nyimak ya. Jadi jangan setengah-setengah. Karena ini kenapa harus diulang? Karena ini ilmu yang penting menurut kita ya, yang wajib dipelajari. Jangan sampai kita nggak tahu. Anna labisal halqati wa ghairaha li'tisami biha minal amradi minasyirk. Bahwasanya memakai halqah ya, atau sejenisnya. Halqah itu apa? Sejenis cincin dari benang ya, atau sejenisnya. Dalam rangka untuk melindungi diri dari penyakit, termasuk ini adalah kesyirikan. Pakai benang atau cincin atau kalung ya, dalam rangka untuk melindungi diri dari penyakit. Ini bahaya. Karena yang dapat melindungi kita dari penyakit tersebut ya, atau gangguan itu hanya Allah, bukan benda. Bisa dipahami ya? Cincin, gelang, kalung ya, ini tidak akan mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat. Kalau pakai cincin emas ya untuk perempuan, monggo, boleh, silahkan, dianjurkan ya, apalagi makainya di depan suami ya, ini sangat dianjurkan. Wanita pakai kalung nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia meyakini, yang dibahas di sini adalah kalau dia meyakini benda tersebut mampu melindungi dia dari penyakit. Nah, ini yang bahaya. Ini termasuk dari kesyirikan. Bukan hanya sekedar cincin, kalung, gelang dan sejenisnya, tapi juga gunting. Gunting, apa lagi? Peniti, tahu peniti nggak? Tahu ya peniti ya? Peniti itu dipakai atau disimpan di bawah bantal ibu yang lagi hamil. Nah, ini mumpung lagi di rumah sakit ya. Mudah-mudahan ada pasien yang melihat, karena di depan ini ada prakteknya Dr. Wahyu ya. Ada ibu-ibu hamil ya, yang nyimpen gunting, peniti dan sejenisnya, cermin ya, agar anaknya nanti demikian dan demikian. Ini tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada penelitian secara ilmiah ya. Yang lagi hamil silakan konsultasikan ke dokter kandungan. Ada nggak dok ya, penelitian ilmiahnya? Kalau saya pegang cincin, pegang gunting ini, pegang peniti ini, nanti saya akan dilindungi dari gangguan atau penyakit-penyakit seperti
penyakit-penyakit yang berbahaya lah intinya. Pasti dokter akan menjawab apa? Tidak ada. Ini bahaya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-nahyu anit tadawi bil haram. Larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Kemarin sudah kita jelaskan, larangan berobat dengan sesuatu yang haram. Baik itu obat-obatan yang mengandung alkohol. Harus minum ini kalau mau sembuh. Apalagi sampai memabukkan. Ini alkohol yang sampai memabukkan. Sering dapat pertanyaan ini, kalau alkohol yang ada di parfum gimana Ustaz? Sering yang denger ya? Alkohol yang ada di parfum. Boleh nggak parfumnya untuk sholat? Jawabannya apa? Boleh. Karena ini bukan diminum. Tapi biasanya kalau teman-teman yang udah paham ya, yang biasa pakai parfum, ya nggak mau pakai yang alkohol. Loh kenapa emang haram? Enggak, karena bisa bertahan setengah jam atau 1 jam udah kelamaan. Ya. Tapi yang nggak pakai alkohol biasanya lebih lama. Baik di dalamnya adalah termasuk di dalamnya berobat dengan sesuatu yang haram yang terdapat unsur bid'ahnya, terdapat unsur kesyirikan, maka ini tidak boleh. Berobat ke tempat yang terdapat unsur-unsur kesyirikan, berobat ke dukun misalnya, walaupun dia ini berpenampilan seperti kiai, berpenampilan seperti ustadz, tapi kalau dia mengetahui hal gaib dan katanya mampu memindahkan penyakit ke hewan atau ke buah atau sejenisnya, ini bukan kiai, ini bukan ustadz, tapi apa? Dukun. Ya. Tapi begitulah Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di negeri tercinta kita ini lebih enak, lebih mudah membedakan antara apa? Koruptor, pencuri, perampok, sama begal. Ya, mudah ini membedakannya. Oh, kalau koruptor seperti ini. Kalau begal, oh ini yang ngambil motor di jalan. Kalau perampok ini yang masuk rumah ya dan membawa senjata tajam dan jenisnya lah. Kalau mencuri apa? Mengambil secara diam-diam. Mudah nggak? Mudah. Yang mana pencuri, mana perampok, mana koruptor, insya Allah mudah. Padahal intinya apa? Sama-sama ngambil yang bukan haknya. Tapi kalau membedakan, kalau disuruh membedakan mana ustadz, mana kiai, mana dukun, susah. Ya. Dibilang kiai kok tapi kok tahu hal gaib. Dibilang dukun tapi kok sholat. Ya. Susah nggak kira-kira? Susah. Dibilang dukun tapi penampilannya syar'i, walaupun nggak sholat ke masjid, walaupun ya Allah alam di rumah sholat apa enggak. Kalau kita ajak sholat ke masjid, apa jawabannya? Emang kalau saya sholat di rumah nggak sah sholatnya? Wah, kan seperti itu. Ini repot ya. Jadi seperti itulah. Terkadang kan gini, seseorang itu terjatuh kepada kesyirikan ya, karena kebodohan mereka, karena ketidaktahuan mereka. Tapi sudah kita ini ya spill sedikit ya, uzur yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Baru beberapa hari yang lalu ketemu saudara ya, yang dia merantau, pulang ke rumah karena apa? Sakit semua badannya, di bawah di atas tengkuknya ini sakit. Sudah periksa ke rumah sakit Air Bunda, sudah periksa sampai Palembang, sampai Jambi katanya.
nggak ada penyakit, dari medis nggak ada. Ya udahlah, solusi terakhirnya tempat Mbah, tempat Pak Kiai katanya. Pak Kiai mana kata saya? Itu yang situ. Oh itu dukun kan? Enggak, Kiai itu. Jenggotnya aja kayak kamu kok katanya gitu kan. Wah ini bukan melambangkan Kiai atau Ustadz, tapi ini adalah sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nasihatin, ya tetap nggak mau. Alasannya ya memang di medis sudah nggak terdeteksi penyakitnya. Akhirnya berobat ke dukun. Dan ini dilarang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Shalih Fauzan hafizallah menyebutkan an-nahyu anit tadawi bil haram. Larangan berobat dari sesuatu yang haram. Kemudian faedah yang dapat diambil, inkarul mungkari wa ta'limul jahili. Disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran dan mengajarkan orang yang tidak tahu. Ini disyariatkan, dianjurkan. Kemarin sudah kita bahas tentang rukun dan syarat boleh mengingkari kemungkaran, ya. Karena terlalu panjang nanti kalau dibahas semua. Kemudian yang keempat, dururus syirki fid dunya wal akhirah. Bahaya syirik di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat enggak usah ditanya lagi, ya. Bahaya kesyirikan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dosa membunuh, dosa berzina, dosa durhaka kepada orang tua, dosa riba, ya. Kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa ini, atas rahmat dan kasih sayangnya Allah, Allah bisa mengampuni. Tapi kalau seseorang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka Allah tidak akan ampuni, ya. Sudah pahami, ya? Tapi kalau dia mati, sebelum mati dia bertaubat, dan taubatnya itu sungguh-sungguh, benar taubatnya, insya Allah bisa Allah ampuni. Karena perlu kita ulangi, kita masuk surga itu bukan karena banyaknya amal ibadah kita. Kita masuk surga bukan karena puasa kita, bukan karena sholat kita, bukan. Tapi kita masuk surga itu murni karena rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Surga neraka itu punya Allah. Terserah Allah mau masukkan kita kemana. Tujuan kita apa? Tujuan hidup kita mencari keridhaan Allah. Terus buat apa kita sholat? Buat apa kita puasa? Itu untuk menentukan kedudukan kita di surga nanti, ya. Menentukan kedudukan kita di surga. Tentunya apa? Ada pintu puasa, ya. Ada pintu berbakti kepada orang tua, ada pintu sholat, ya. Kalau wanita, ya, dia mengerjakan puasa Ramadan, dia taat kepada suaminya, sholat tepat waktu, ya, maka dia akan disuruh masuk surga lewat pintu yang mana saja. Itu untuk wanita, ya. Jadi kita masuk surga itu bukan karena rahmat dan kasih sayangnya Allah, tapi karena
Kita masuk surga bukan karena ibadah kita, bukan, tapi karena rahmat dan kasih sayangnya Allah. Itu yang perlu kita ingat. Tugas kita hanya mencari keridhaan Allah dalam hal ibadah. Buat Allah seneng dengan kita. Itu tugas kita. Kemudian masih di bahaya syirik tadi, yaitu di akhirat. Kalau di dunia ya, syirik itu bisa mendatangkan azab. Masalah azab itu urusannya Allah. Azab itu ada yang dipercepat, ada yang ditunda. Ya. Itulah azab. Dan mencabut keberkahan dalam hidup. Itu bahaya kesyirikan di dunia. Mungkin sepintas kita melihatnya hidupnya enak ya, tenang ya, tapi hati dia pasti tidak tenang kalau dia masih melakukan kesyirikan. Kemudian yang kelima, istifsalul mufti wa'tibarul muqasidi. Orang yang berfatwa sebaiknya minta perincian permasalahan. Kalau kita mau berfatwa ya, itu harus minta perincian, apalagi perkara halal dan haram. Kalau nggak tahu ilmunya ya, mending diem. Katakan Allahu a'lam ya. Jangan pernah malu mengatakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Jangan keminter. Tahu keminter nggak? Ya, kurang lebih sok pinter ya. Tapi lebih parah lagi ini. Ya. Ini membawa agama Allah ini. Mas, hukum makan buaya apa mas? Oh, haram. Ya. Dengan mudahnya dia mengatakan haram. Padahal kita siapa? Ya. Ada kok pendapat ulama yang mengatakan buaya halal misalnya. Ada yang mengatakan haram. Kalau kita mau ngambil pendapat yang haram, kita harus pelajari dulu haramnya karena apa, halalnya karena apa, gitu. Ya. Apa hukum memakai ini misalnya? Oh boleh itu, padahal haram. Apalagi perkara yang sunnah misalnya. Kalau kita nggak tahu, lebih baik diem. Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, beliau tinggal di Madinah. Ada seorang dari Yaman yang berhari-hari dia berjalan dari Yaman, dari kampungnya menemui Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, minta fatwa, minta pendapat. Dari 50 soal, 50 pertanyaan ya, dia ini bawa pertanyaan dari orang kampungnya ya. Orang kampung punya permasalahan, dikumpulin, ditulis, kemudian bawa ke majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah ditanya hanya 4 yang dijawab. Sisanya apa? Allahu a'lam. Wahai Syekh, saya ini jauh-jauh dari Yaman ke sini bawa pertanyaan orang kampung saya yang dipercayakan ke kamu. Tapi kenapa Anda mengatakan Allahu a'lam? Terus apa yang mau saya bawa ke kampung saya? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Katakan kepada orang di kampungmu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal tidak tahu. Subhanallah, ini kelas imam. Apalagi kita, subhanallah ya, yang baru mungkin 1 atau 2 tahun ya kenal kajian. Biasanya kan penampilannya berubah ya. Ketika tanya pendapat sama temennya, apa jawabannya? Menurut saya, ikhwan. Kita ini siapa? Kok berani-beraninya mengatakan menurut saya? Apa kita ulama? Kita mufti? Ya. Sependek yang saya pelajari, sejauh yang saya pelajari, ya. Mungkin itu lebih enak dengar ya. Tapi kalau menurut saya ini nggak boleh, ini haram. Ya kita siapa gitu loh. Ini jangan sampai kita menghalalkan apa yang Allah haramkan
dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian faedah yang keenam, anna syirkal asghara akbarul kabair. Nah, sesungguhnya syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada perbuatan dosa besar. Yang ketujuh, anna syirka la ya'dzuru fihi bil jahli. Sesungguhnya kesyirikan tidak diberikan uzur walaupun dia bodoh. Ya. Ini pendapat Syekh Saleh Fauzan. Tapi jumhur para ulama ya masih memberikan uzur bagi seseorang yang tidak tahu, yang bodoh. Mungkin dia tinggal di dusun, dia tinggal di hutan, ya, di kebun terus, nggak pernah turun. Ya. Dia nggak tahu ini syirik atau bukan, karena di kampungnya nggak ada dai, nggak ada ustadz, nggak ada orang yang berilmu di sana. Maka masih diberikan uzur. Tapi kalau kita tinggal di Lubuk Linggau ini ya, masih melakukan kesyirikan, maka tidak ada uzur bil jahl. Tidak ada uzur kebodohan. Kemudian faedah yang ke-8, hendaknya kita mengingkari kesyirikan. Mengingkari kesyirikan dengan keras agar manusia lari dari kesyirikan tersebut. Kita belajar kesyirikan itu bukan berarti kita mau terjun pada perbuatan syirik. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum paham ya tentang tamimah. Tamimah, apa itu tamimah? Nanti insyaallah akan kita bahas. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Negara kita ini ya, negeri kita itu mempunyai banyak sekali kekayaan yang harus kita syukuri, wajib. Kita tinggal di negeri Indonesia, aman ya. Mau sholat 5 waktu di masjid bisa ya. Puasa mudah insya Allah, waktunya nggak terlalu lama, sedang lah. Berapa jam? 12 jam ya puasa di Indonesia ya. Lah 8 ya? 12. Coba kalau itu tinggal di Amerika, California, 16 jam ya? 19 jam puasa. Karena patokannya apa? Matahari ya kan? Cepat apa? Argentina ya, 9 jam ya Argentina. Nah ini wajib bersyukur kita tinggal di Indonesia. Coba kalau kita tinggal di Suriah, di Palestina, ditinggal di negeri minoritas. Apalagi kita yang kerja di rumah sakit Air Bunda, Masya Allah. Dianjurkan, setahu saya nih ya, dianjurkan untuk melakukan ibadah sunnah. Ini yang sepengetahuan saya di rumah sakit ya. Ini subhanallah. Beberapa saya punya teman yang kerja di sini tuh, oh Ustaz, tempat kerja paling nyaman tuh di sini Ustaz. Loh kenapa? Boleh mengamalkan sunnah, boleh pakai jenggot ya. Wanitanya boleh berhijab. Ya, sholat duha dianjurkan, musolanya dibagusin, ya. Sholat wajib mudah di sini itu. Ini wajib disyukuri. Tapi di antara warisan tradisi di negeri kita ini yang keliru dan disalahgunakan, apa itu? Jimat. Jimat itu bahasa Jawa, Mas. Artinya apa? Siji di rumah, satu diurusin. Itu artinya jimat. Ini plesetannya aja ya. Jimat. Dari sinilah dicampur adukan antara klenik sama syariat. Klenik atau klenik ya? Ilmu-ilmu sihir gitu loh. Nah, ini dicampur adukan ini. Timbulnya apa? Kita susah membedakan antara dukun sama kiai, dukun sama ustadz, orang pinter, paranormal, apalagi? Apa yang sebutannya? Orang pinter, paranormal, kiai. Ini agak sulit membedakannya, ya.
Dan dari sinilah juga timbul rajah, tulisan-tulisan ya, yang ditempel di rumah, ya, di warung. Ini namanya tamimah, ikhwan. Kita harus kenal dulu. Tamimah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu asal mulanya digunakan oleh orang-orang terdahulu untuk mencegah penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit mata. Penyakit, bukan penyakit mata secara medis, bukan ya. Penyakit yang ditimbulkan dari mata. Ya. Makanya kalau kita lihat anak kecil, tahu anak kecil ya, yang lucu banget, itu pernah itu kita lihat. Anak kecil yang lucu, cantik, gemoy gitu kan, enak lah ngelihatnya. Usia-usia 3 bulan, 4 bulan itu masih lucu-lucunya tuh, ya kan? Gemuk gitu kan, enak lihatnya. Kalau kita nggak memuji Allah, melihat dia ini bisa kena ain dia. Terus apa yang kita ucapkan? Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, atas izin Allah, atas kehendak Allah. Barakallahu fiik, nak, semoga Allah memberkahimu. Ya, pegang palanya, barakallahu fiik, boleh. Ya. Tapi kalau mengatakan, wahai cacam, gemuk nih anak kau yo, wahai cacam, bisa kena ain. Ain itu bisa juga melalui foto, melalui video, ikhwan. Ya. Makanya jangan sering-sering ya, ngupload foto anak yang lagi lucu-lucunya. Bisa dipahami ya? Anaknya, apalagi anaknya nggak pakai baju gitu, mau mandi, di videoin ya, di foto ya, gemoynya. Ini nanti harapannya apa? Ada yang komen, cacam lucunya anaknya, wah lucu banget cucu ngoma. Ini bisa kena ain. Apa ain itu? Ya, penyakit yang ditimbulkan dari mata jahat ini, ya. Anaknya ini bisa celaka, ya kawan. Anaknya ini bisa celaka. Bisa kena air panas mukanya, ketumpahan air panas misalnya nih. Wal iyazubillah ya, kena ketumpahan air panas, bisa jatuh, kena ujung meja, luka, berdarah yang menyebabkan bakat itu ya. Kalau bahasa itu bakat ya. Menyebabkan bekas yang nggak bisa hilang gitu loh ya. Jadi nggak enak lagi dilihat. Ini karena penyakit ain. Anaknya jadi hyperaktif, malah condong ke autisme. Ini karena apa? Karena ain bisa jadi ya. Nah, tamimah ini ikhwan ya, dulu awal mulanya digunakan untuk menghilangkan atau melindungi anak dari ain. Ya. Tamimah ini digunakan untuk melindungi dari ain atau mata jahat. Contohnya apa kena ain? Anak yang nangis terus. Anak yang nangis terus, rewel ya, malam nggak tidur, ini bisa jadi kena ain. Kita nih punya anak nih, baru lahir misalnya, baru keluar. Kalau ada orang mau datang ya, mau muji anak kita, ingatkan, Masya Allah. Katakan Masya Allah, nggak apa-apa. Ya, itu syiar agama kita. Jangan orang muji, wah lucunya anaknya nih, lucunya. Kita diamin aja, bisa kena ain anak kita. Ya. Ini bahaya. Anaknya nangis terus ya, atau lumpuh nanti stunting apa? Ya, stunting ya. Enggak bertumbuh itu ya. Ini bisa jadi karena ain. Istrinya lagi hamil. Sibuk di foto, di video, proses kehamilannya gitu kan. Ini bisa jadi kena ain. Karena ikhwan, enggak semua orang suka sama kita itu. Ya. Enggak semua orang suka sama kita. Pasti ada orang yang enggak suka dengan kita. Untuk meminimalisir itu ya, orang yang dengki sama kita enggak usah dipublis. Ya. Tentang hal-hal yang pribadi.
Kecuali untuk jualan ya. Nah, jualan nggak apa-apa dipublis. Nah, inilah awal mula tamimah. Dan sekarang tamimah ini beralih fungsi ya. Yang dulu hanya untuk melindungi anak dari penyakit ain, sekarang lebih umum, yaitu digunakan dalam segala sesuatu ya. Bisa itu digantung untuk mencegah ain dan lainnya. Bisa berupa gelang, bisa berupa kalung, benang ya, dan sulaman-sulaman sejenisnya. Ini semua para ulama menyebutnya tamimah, jimat. Kalau sekarang ini tamimah ini banyak modelnya ikhwan. Bahkan diperjualbelikan. Ada, mungkin di tempat kita masih ada nggak ya? Ada, saya pernah lihat itu di bingkai, kotak besar, tulisan Arab tapi nggak bisa dibaca, dari huruf jim nyebar ya, atau berbentuk burung cendrawasih, tapi tulisannya Arab. Ini bukan kaligrafi, kawan. Ya, ini jimat. Ya. Kalau di rumahnya orang-orang lama biasanya ada. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang. Kalau dulu masih kita kecil-kecil dulu dijual di pasar, di deretan pasar impres ini banyak dulu. Saya nggak paham waktu itu kan. Sekarang baru ingat, oh ternyata jimat ini. Ya. Lagu anak-anak yang judulnya Balonku itu bisa ditulis pakai bahasa Arab, Arapegon. Balonku ada 5 itu ya. Itu dalam bentuk bahasa Arab ya, dibingkai, dijadikan jimat sama orang. Padahal orang ini nggak bisa baca, ikhwan. Ini bahaya ini. Ada tulisan Arab dikit, dikira wah ini berkah ini. Ya. Atau dilipat-lipat, dimasukkan dalam ikat pinggang. Ada ikat pinggang yang ada selitingnya itu kan, disimpan di situ, bisa melindungi segala macam lah, inilah dusta itu ya. Nggak ada. Kalaupun ada, yang wajib, yang berhak pertama kali siapa mendapatkan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau orang yang paling besar cobaannya. Lah beliau ketika berperang giginya patah, pipinya ini nancep tertancap besi. Kan ada topeng dari besi ya. Di topeng ini ketika beliau berperang kena pukul, besinya pecahnya masuk ke dalam pipinya. Nabi loh ini. Kok zaman sekarang ada orang mengatakan kebal kalau pakai benda ini. Ada lagi nyebutkan bulu harimau ya. Bulu perindu. Itu termasuk dalamnya ini jimat juga ini ya. Dalam Islam nggak ada istilah seperti ini. Cincin Ustaz, ada kodamnya, bisa melindungi kita. Saya pernah beberapa kali bersama ikhwan meruqyah. Katanya, kata penghuni rumahnya ini bukan yang sering ini ya, yang diganggu ya, diganggu oleh jin. Ketika masuk kamar ini kayak ada perempuan, ketika kita masuk, perempuan ini langsung nembus ke dinding. Ketika kita masuk, perempuan nembus ke dinding. Ketika kita tanya, ada nggak nyimpen sesuatu di rumah ini? Ada nggak? Nggak ngaku pertamanya. Nggak ada Pak Ustadz. Coba diinget-inget lagi. Nggak ada, nggak ngaku-ngaku. Akhirnya yang terakhir ya sudah, kalau emang nggak ada ya apa yang mau kita ruqyah? Alasan kita kan, aku nih ada cincin Pak Ustadz. Cincin inilah. Nah, mulai dia membanggakan cincinnya. Apa yang kita lakukan? Kita hinakan cincin itu, jangan dimuliakan. Kita pasang di kelingking kaki kita. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang mampu mendatangkan mudarat di situ kecuali Allah.
Ya. Ternyata yang membuat rumah ini diganggu ya siapa ya? Jinnya ini. Tapi Ustaz dia itu melindungi kita Ustaz. Melindungi apa? Ya. Ganggu lagi ada. Kalau mau melindungi Bu, ini bacakan Al-Quran di rumahnya. Pernah nggak dibaca? Nggak pernah Pak Ustaz. Belum bisa baca Al-Quran Ustaz. Nah gimana ini modelnya? Ya. Anak juga nggak bisa baca Al-Quran. Tapi pengen aman dari gangguan. Orang yang model seperti ini ya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 38. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard ayaqulunna Allah faqul afra'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kasifat durrihi au aradani birahmatin hal hunna mumsikat rahmatihi Kul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka kamu tanya sama mereka, man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya sama mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan berkata Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, cukuplah Allah, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah ta'ala, penulis kitab Fathul Majid, beliau berkata, ayat ini ya, dan semisalnya adalah dalil yang menunjukkan tidak bolehnya menggantungkan hati kepada selain Allah ketika ingin meraih manfaat atau ingin menolak bahaya. Ketergantungan hati kepada selain Allah dalam hal itu termasuk kesyirikan. Ini dalilnya. Ketika seseorang itu menggantungkan hatinya kepada selain Allah, pada benda. Jimat dan rajah tadi dalam bentuk apa namanya? Tulisan Arab tadi ya. Itu disebut dengan rajah. Termasuk yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini, ikhwan. Yang dimaksud dari ayat ini termasuk dalamnya adalah jimat dan rajah. Orang yang memasang jimat ya, memakai jimat dan memasang rajah di dinding dan tempat lainnya bermaksud untuk mendatangkan manfaat. Seperti apa? Dagangannya laris, rumahnya dilindungi dari maling. Ada lagi yang termasuknya di sini jimat itu adalah nanem pohon palem merah di depan rumah. Ini saya pernah dengar nih. Biar rumahnya aman dari maling, itu tanam pohon palem merah di sisi kanan dan kirinya. Jadi ketika orang mau mencuri di rumah kita, ya, ini langsung Allah tutup mata batinnya katanya. Jadi nggak kelihatan rumah kita nanti. Ini gimana ini? Apa hubungannya maling sama palem merah? Ini nggak ada korelasinya ya, nggak relevan itu loh. Ini termasuk jimat. Ya, dia menempelkan rajah ini di dinding, bermaksud mendatangkan manfaat agar dagangnya laris atau penyakitnya sembuh.
atau ingin menolak bahaya seperti ain atau menolak penyakit. Termasuk kesyirikan. Di sini Syekh At-Tamimi rahimallahu taala membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa tamimata fala atamallaha lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allaha lahu. Barang siapa yang menggantungkan hati pada tamimah, pada jimat, maka Allah tidak akan menyelesaikan urusannya. Barang siapa yang menggantungkan hati pada kerang. Apa ini? Wada'ah itu kalung yang terbuat dari kerang. Dalam rangka untuk mencegah dari ain atau mata jahat, maka Allah tidak akan memberikan dia jaminan. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, faqad asraka, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan. Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu an, beliau pernah melihat seseorang yang memakai benang ketika dia mencegah penyakit demam. Dan Huzaifah langsung refleks memutuskan ya, menarik benang tersebut dan dibuangnya. Apa kata Huzaifah? Huzaifah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lain. Huzaifah membawakan dalil ini. Apakah jimat itu diperbolehkan? Orang yang memakai jimat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jelas dia telah terjerumus pada praktek kesyirikan. Orang yang sudah pakai jimat itu jelas dia terjerumus dalam kesyirikan. Walaupun dia mengatakan bahwa jimat atau rajah hanyalah sebagai perantara atau sebabnya saja. Jelas ini perbuatan yang keliru karena mengambil sebab yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kalau mau pakai benda ini ya, harus ada uji laboratoriumnya, ada risetnya. Kalau terbukti secara ilmiah, maka kita boleh. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu pernah viral apa? Gelang itu ya, gelang pengobatan. Pernah nggak lihat iklan-iklan di TV dulu? Ini iklannya nih udah malam ini di apa? Jam-jam malam lah. Iklan gelang ya, kalung. Kalau pakai ini akan sembuh penyakit jantung ini. Kalau memang ada penelitian medisnya ya, ada BPOM-nya ya, berarti boleh kita pakai. Tapi kalau nggak ada, cuma dia menjual keyakinan ya nggak boleh ya. Jelas ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Beda halnya dengan orang yang sakit. Orang yang sakit ya dan dia minum obat.
Dia bertawakal kepada Allah dan dia minum obat. Obat inilah ya, yang mengantarkan dia pada kesembuhan atas izin Allah. Tapi kalau bawa cincin misalnya, kita katakanlah cincin lah biar mudah ya. Cincin ini nggak ada eksperimennya, tidak ada uji laboratoriumnya. Tapi kalau parastamol, apalagi obat-obatan seperti itu ya, bisa menghilangkan demam, ya ini jelas ilmiah, masuk akal gitu ya. Ini bukan kesyirikan namanya. Jadi jauh berbeda dengan jimat dan rojah. Dia masang cincin dari rambut misalnya, nggak tahu rambutnya siapa, ngantongin tulang hewan apa, katanya kalau ngantongin ini nanti dagangan kita laris, jual baksonya laris ya. Walaupun nggak ada orang yang tahu, tapi Allah tahu dia sudah melakukan kesyirikan. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya dalam mengambil sebab, ketika kita mengambil sebab untuk meraih manfaat atau menolak mudarat ya, kita harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, sebab tersebut terbukti secara syar'i, ditunjukkan dalam dalil atau terbukti lewat eksperimen ilmiah. Terbukti dengan dalil apa contohnya? Minum air Zam-Zam. Ada dalil secara syar'i, ada penelitian ilmiahnya. Kalau nggak salah alkalin kandungannya paling tinggi ya, Zam-Zam ya. Nah, ini ada eksperimennya, kemudian ada dalilnya. Zam-Zam ini tergantung niat yang minum. Kalau pengen sembuh ya, biiznillah, dengan izin Allah bisa sembuh satu penyakit. Ini boleh karena sudah ada dalilnya. Kemudian syarat yang kedua, ketergantungan hati hanya kepada Allah, bukan pada sebab. Semisal orang yang mengambil sebab untuk sembuh penyakit dengan minum obat, maka hatinya harus tergantung pada Allah. Obat atau dokter ini sebagai sarana, ikhtiarnya. Sudah pahami ya? Boleh seperti ini. Tapi kalau dia meyakini dokter inilah yang bisa menyembuhkan saya, kalau enggak dokter ini enggak sembuh ini penyakit, ini bisa terjerumus pada kesyirikan. Karena apa? Dia menggantungkan hati bukan kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa ampuhnya satu sebab itu semua karena takdir dan ketentuan Allah. Kita bisa ketika kita sakit, kita berobat di rumah sakit Air Bunda misalnya, sembuh di dokter ini, dokter fulan. Yang menyembuhkan kita harus yakini Allah, bukan dokter ini. Bisa dipahami ya? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Memakai jimat itu memang termasuk pada perkara apa? Kesyirikan. Tapi yang jadi pertanyaan, syirik akbar atau syirik asgor? Syirik besar atau syirik kecil? Para ulama memberikan perincian. Apabila dia yakin bahwa tamimah atau jimat bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, maka ini termasuk syirik besar. Kalau dia meyakini bahwa benda ini mampu mendatangkan manfaat dan bisa menolak bahaya.
Karena apa? Yang mampu mendatangkan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan benda ini. Kemudian yang kedua, jika yakin bahwa jimat hanyalah sebagai sebab penyembuhan, maka ini termasuk syirik asghar, sama-sama syirik. Bisa dibedakan ya. Kalau dia meyakini benda ini sebagai perantara yang tidak ada uji ilmiahnya, tidak ada dalilnya, dia meyakini benda ini mampu mendatangkan, mampu menjadi perantara Allah untuk menyembuhkan dia, maka ini termasuk syirik kecil. Dan inilah keyakinan yang sering kita jumpain, ikhwan. Keyakinan sebagian besar masyarakat kita. Dia meyakini bahwa Allah yang mendatangkan penyakit ini, Allah yang menyembuhkan, tapi benda ini adalah perantaranya. Ini tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam, tapi dosanya sangat besar. Jadi solusinya apa, ikhwan? Kalau ada masalah, pasti ada solusi, betul? Solusinya tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu adalah kunci kemudahan, ikhwan. Sebagus apapun strategi kita, ini out of the box ya. Sebagus apapun strategi kita, ya, strategi marketing kita, ya, penjagaan kita, kalau kita nggak tawakal kepada Allah, sesuatu yang harusnya mudah akan jadi sulit. Nah, kita harus menyandarkan hati kita kepada Allah. Jangan sampai bergantung masalah apa semuanya lah. Ya, kalau kita bergantung kepada makhluk, ya, ini awal mula, ya, sakit hati. Kalau antum pengen sakit hati, pengen kecewa, bergantunglah pada manusia. Ya. Masalah apa? Rizki. Oh, saya sudah enak, Ustaz. Saya sudah kerja di perusahaan. Ya. Gajinya pas tanggal 28, 29, 30. Ya. Pasti itu saat gajian tanggal segitu. Pas kita butuh duit kita udah nggak ada, yakin nih perusahaan akan ngirim gajian tanggal segitu. Qadarullah, sistemnya gangguan, biasanya gitu. Ya di tanggal-tanggal orang gajian kan biasanya kan gangguan biasanya ya. Akhirnya apa? Kecewa kita. Tapi kalau kita menggantungkan hati kita kepada Allah, tawakal sama Allah, udahlah saya serahkan sama Allah lah. Ikhtiar saya sudah kerja ya di perusahaan ini. Saya tawakal sama Allah. Karena apa? Rezeki itu, ikhwan, yang ngasih Allah, bukan bos, bukan perusahaan, bukan atasan. Kadang ya kita udah tahu nih nominal gaji kita sekian, tapi ada aja yang masuk kan? Karena apa? Karena kita bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar di setiap permasalahannya. Jadi antum kalau merasa banyak masalah, udah bertakwa sama Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Pernah nggak antum ngerasa Allah tuh baik banget loh? Ya. Ketika kita lagi ada masalah yang kita sendiri nggak bisa menyelesaikannya, nggak mungkin saya bisa menyelesaikannya. Ya. Tapi karena bertakwa kepada Allah, ya, menyerahkan urusan kepada Allah, Allah mudahkan. Kita punya kok, ikhwan, teman-teman yang Allah uji dengan apa? Hutang misalnya.
Hutang bukan 1 juta atau 2 juta, bukan 10 atau 20 juta, miliaran. Logika kita bisa masuk nggak? Gimana cara bayarnya? Ya. Dan hutang ini bukan hutang biasa, hutang riba. Dan dia ingin kembali kepada Allah. Ketika dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bantu dia. Ini di dunia loh, urusan dunia loh. Apalagi urusan gaib yang hanya Allah yang tahu. Anak kita sakit misalnya, nggak usah pergi ke dukun. Perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita, udah selesai. Ya. Jangan sampai pergi ke dukun. Allah Ta'ala bisawab. Ya, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.